Setelah Galib mati meninggalkan dua putri kandungnya, perebutan warisan antara Manal dan Rahab tak bisa diingkari. Mereka saling menyusun siasat untuk menguasai harta sang ayah hingga Rahab menemukan buah sihir yang ditanam Manal di bawah tempat tidurnya. Kekecewaan Rahab pada keluarga semakin besar hingga ia memutuskan untuk menerima pinangan Zain. Sementara itu, Saber berusaha mencari uang untuk menebus ibu sambungnya yang kini terkena serangan jantung. Ia pergi ke Kairo untuk bekerja dengan menguak pelaku pembunuhan kerabat Hani Seraj. Kini masalah baru mulai berdatangan hingga membuat Saber kelimpungan. Badai apa yang siap menerjang bahtera kehidupan Saber Al-Madah? Berikut ceritanya. Setelah meminta bantuan Syekh Salam untuk meminang Rahab, Zain dikejutkan dengan percakapan adiknya di telepon. Ia baru menyadari jika selama ini Sohaila jatuh hati pada Saber, sang musuh bebuyutan. Zain tak habis pikir mengapa adik cantiknya itu tak mau berpacaran dengan teman sebayanya tapi mengincar guru di madrasah. Zain melarang keras hubungan Sohaila dengan Saber. Ia juga bersumpah harga diri keluarga akan jatuh jika Sohaila benar-benar menikah dengan Saber. Zain sampai melarang adiknya berangkat sekolah dan tidak boleh keluar dari rumah. Di tempat lain, Saber termenung meratapi kesedihan ditinggal kawin pujaan hati. Hasan setia menemani adik sambungnya itu dan memberi wejangan ala pria dewasa. Hasan berkata jika ia baru tahu Manal suka dengan Saber. Sambil menangis terseduh, Hasan menyarankan agar Saber menikahi Manal, gadis yang selama ini ia cintai. Hasan mengaku sedih karena hidup sebagai orang miskin hingga tak punya tempat lagi di dunia. Kini gantian Saber yang menguatkan hati kakaknya. Dua pria jomblo itu sama-sama tak beruntung dalam soal cinta. Pagi harinya, Safa terpaksa berbaring di atas ranjang karena tubuhnya semakin lemah. Umaymah dan Aisyah selalu siap sedia untuk menemani serta memberi dukungan mental pada saudara mereka itu. Demi mendapatkan uang untuk operasi jantung ibunya, Saber bertolak pergi ke Kairo dan menjual 2 bongkahan emas pada Samir. Saber meminta 500.000 piaster agar bisa membawa ibunya berobat ke rumah sakit terbaik. Samir bersedia memberikan uang itu, namun Saber harus ikut dengannya untuk menemui pengusaha yang butuh bantuan. Siang harinya, Syekh Salam menemani Hasan duduk di depan rumah setelah dipecat oleh Rahab dan berakhir jadi pengangguran. Untuk menghibur hati anak sulung, Syekh Salam berkata jika Rahab pasti akan menyesal karena sudah memecat Hasan, orang yang paling rajin bekerja dan dapat diandalkan. Hasan kembali galau dengan nasib hidupnya yang belum menikah dan tak punya harta. Syekh Salam menguatkan hati putra tercinta dan berkata jika usia Hasan masih panjang, masih banyak kesempatan yang bisa diraih untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Ia yakin Hasan akan segera mendapat pekerjaan baru, menikah gadis idaman dan punya banyak anak. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata ada 2 jenis mata pencaharian, satu yang kau minta dan satu yang meminta jasamu. Dalam mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, manusia harus bekerja keras dan fokus untuk meraihnya. Tapi mata pencaharian yang meminta jasamu akan datang dengan sendirinya bahkan saat berada di posisi terlemah. Yang pertama adalah karena Allah, yang kedua datang dari sifat Maha Adil Allah. Setelah berbincang dengan Hasan, Syekh Salam pergi ke toko parfum Galib untuk bertemu Rahab. Ia melakukan apa yang diminta Zain, yaitu meminta Rahab untuk menerima pinangan Zain. Rahab pun menerima hal itu dan berterima kasih pada Syekh Salam. Malam harinya, Manal mulai menjalin kerjasama dengan Abdul Razak untuk mengawasi Zain yang hendak merebut harta warisan. Ia ingin melindungi hartanya sendiri agar tidak jatuh ke tangan Rahab. Abdul Razak diperintahkan untuk mengawasi setiap gerak-gerik Zain yang mencurigakan. Di waktu yang sama, Saber menemani Ibu Safa yang terbaring lemah di atas ranjang. Tak berselang lama, Syekh Salam pulang ke rumah dan mengabarkan jika ia baru saja meminang Rahab untuk dinikahkan dengan Zain. Saber tampak menyembunyikan kesedihannya dan melenggang pergi begitu saja. Di malam yang sangat larut, Saber mengambil semua bongkahan emas dari makam kuno hingga tak bersisa. Ia memasukkan emas itu ke dalam karung bersama dengan buku sihir peninggalan Syekh Salam. Berbekal sekarung harta karun, pemuda El Fayun itu melenggang pergi ke ibu kota untuk mengadu nasib dan meninggalkan kenangan pahit di kampung halaman. Pagi harinya, Syekh Musbah sibuk merias diri sebelum mengisi acara ceramah rutin. Wartawan Amir menemui Syekh Musbah setelah diajukan oleh Samir. Sebelum Saber bertemu dengan Samir, pejabat Mesir itu sering meminta bantuan wartawan Amir untuk mengulik informasi terkait lawan bisnisnya. Kini Samir lebih percaya pada Saber hingga wartawan Amir kehilangan pendapatan dari Samir.
Syekh Musbah tertawa dan berkata jika ia juga diacukan oleh Samir. Pejabat itu seolah tak mempedulikan Amir dan Musbah lagi. Samir lebih mengutamakan Sabar dan menjadikannya sebagai tangan kanan satu-satunya. Syekh Musbah dan wartawan Amir mulai bersiasat untuk menjauhkan Sabar dari Samir. Dengan cara itu, Musbah dan Amir bisa mendapat cuan dari Samir lagi. Di tempat lain, Hasan hendak mencari pekerjaan baru dan berkeliling sekitar kota. Syekh Salam berpesan pada putra sulungnya itu untuk mencari pekerjaan yang jauh dari urusan toko Galib. Ia tak mau putranya dijebak oleh Zain hingga masuk ke penjara seperti sebelumnya. Hasan menangis melihat ketulusan hati sang ayah yang selalu menjaganya meski usia tidak lagi muda. Hasan berjanji akan mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Syekh Salam turut mendukung semangat Hasan dan bersumpah jika Hasan pasti mendapat pekerjaan yang sangat bagus hingga banyak orang yang mau bekerja sama dengannya. Di waktu yang sama, Ezi menemui Suhaila di rumahnya karena mobil Zain tidak terparkir di depan rumah. Ia mencuri kesempatan untuk bisa mendekati adik Zain yang cantik itu. Ezi langsung menyatakan cintanya dan berkata hendak menikahi Suhaila. Gadis madrasah itu langsung menolak cinta Ezi mentah-mentah. Suhaila mengusir Ezi dari rumahnya sebelum Zain melihat mereka berdua di sana. Sementara itu, Sabar sudah tiba di Kairo dan singgah di rumah Emad tunangan sepupu Sabar yang bernama Aisyah. Sabar meminta izin untuk menginap di rumah Emad sampai ibunya pulih dan keluar dari rumah sakit. Untuk membalas kebaikan Emad, Sabar berjanji akan membantu biaya pernikahan Emad dengan Aisyah. Setelah berbincang, Sabar terhenyak mendengar berita di televisi yang mengabarkan kematian seorang pria bernama Faris Dau. Pria yang mati itu adalah anak buah dari Pak Hani Serat yang sudah membunuh rekan kerjanya sendiri. Faris ditemukan tak bernyawa dalam kasus kecelakaan mobil yang disebabkan rem tidak berfungsi. Sabar sampai tertunduk lesu berpikir jika Pak Hani yang merencanakan pembunuhan Faris. Emad sampai heran melihat Sabar yang jatuh lemas. Ia segera mengantar Sabar menuju ke tempat menginap agar bisa segera istirahat. Malamnya, Syekh Musbah menemui Samir di kantornya untuk membicarakan kerjasama lagi. Dengan tegas, Samir berkata jika Sabar Al-Madah lebih bisa dipercaya dan dipegang omongannya daripada Musbah. Syekh televisi itu langsung pergi dengan penuh amarah di dalam dada. Sementara itu, Sabar menemui Pak Hani Seraj untuk mempertanyakan perihal kematian Faris. Sabar mempertanyakan mengapa Pak Hani tidak bisa memegang janji dan justru melanggarnya. Pak Hani justru mengancam Sabar bahwa siapapun yang menghalangi keinginannya akan berakhir mati seperti Faris. Sabar tidak takut dengan ancaman itu dan berbalik menggertak untuk mengakhiri kerjasama dengan Hani Seraj. Sambil melenggang pergi, Sabar bersumpah tidak akan membantu Pak Hani lagi dalam urusan apapun juga. Di tempat lain, Zain mulai mengambil alih seluruh pekerjaan di toko Galib. Ia bahkan meminta Abdul Razak untuk memberikan semua laporan kegiatan di toko setiap hari. Zain mencoba meyakinkan Razak jika mulai sekarang ia akan bertanggung jawab atas segala operasional toko. Pagi harinya, Sabar bersama keluarga membawa Safa ke Kairo untuk menjalani pengobatan jantung. Aisyah ikut menemani bibinya itu agar bisa berkoordinasi dengan Emad di sana. Di waktu yang sama, Manal mengkonfrontasi Rahab dan meminta bagian warisnya dari ayah Galib. Rahab justru berkata jika penjaga rumah mendapat uang karena bekerja, sementara Manal tidak melakukan apapun namun minta dibayar. Rahab berkata jika Manal berada di posisinya, Manal tidak akan memberi 1 sen pun untuk Rahab. Perebutan harta warisan antara adik dan kakak perempuan masih memanas seolah tidak ada jalan keluar. Masih bentar ya. Sesampainya di rumah sakit, Safa sudah mendapatkan kamar rawat untuk mempersiapkan jadwal operasinya. Suster meminta sanak saudara untuk keluar dari kamar rawat dan hanya diperbolehkan 1 orang saja yang menjaga. Aisyah menemani Emad yang ikut membantu proses operasi bibinya yang malang. Tak berselang lama, Syekh Salam, Sabar, Hasan, dan Ezi keluar dari kamar rawat untuk kembali pulang ke El Fayun. Syekh Salam berterima kasih atas kebaikan hati Emad yang mau membantu dengan tulus demi kesembuhan istri tercinta. Sabar berencana menginap di rumah Emad sementara Aisyah menjaga Safa tidur di rumah sakit. Malam harinya, Sabar terperanjat melihat pintu kamar terbuka. Ia mencari tas berisi bongkahan emas yang disimpan di dalam lemari. Namun, tas itu hilang dicuri orang. Sabar langsung menelpon Emad untuk meminta bantuan. Emad sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi karena ia pergi kerja sedari pagi dan baru kembali di malam hari.
Saber melenggang pergi ke tempat Pak Samir untuk mengabarkan berita buruk itu. Ia menjelaskan jika emas di dalam tas telah dicuri saat ditinggalkan di apartemen sepupunya. Saber berkata jika ia membutuhkan uang itu untuk membayar proses operasi ibunya di rumah sakit mahal. Samir mencoba mencarikan solusi di mana Saber harus bertemu dengan miliarder Arab yang bernama Adam Abu Shafa. Pria itu memiliki 12 sumur minyak dan gas di mana setiap 1 kilang minyak senilai 1000 kali bongkahan emas. Samir berjanji akan mengatur pertemuan antara Saber dan Adam agar mereka bisa mendapat uang untuk membayar biaya operasi. Saber kembali ke rumah sakit dan menjaga ibunya hingga pagi menjelang. Siang itu Safa menjalani operasi jantung di mana seluruh keluarganya ikut menemani di luar ruangan. Melihat Emad datang menghampiri, Saber tak bisa menahan emosi dan menuduh pria itu mencari bongkahan emas miliknya. Syekh Salam sampai heran melihat pertengkaran itu dan meminta Aisyah untuk membawa Emad ke kafetaria. Salam mendesak Saber untuk berkata jujur apa yang sebenarnya terjadi. Saber sama sekali tak mau bicara dan memilih bungkam 1000 bahasa. Ia meminta sang ayah untuk fokus pada perawatan ibunya dan tidak membahas terkait pekerjaan atau masalah lainnya. Di tempat lain, Razak menjelaskan hubungan toko Galib dengan beberapa perusahaan ekspor-impor yang menyuplai kebutuhan rempah-rempah. Razak menjelaskan toko Pak Galib sering berkonflik dengan petani lokal karena hasil impor menurunkan harga panen rempah. Pak Galib berhasil mendamaikan situasi itu dengan perjanjian yang telah disepakati sejak lama. Rahab berencana untuk memperbarui perjanjian itu dan merubah semua isinya. Razak memperingatkan Rahab agar lebih berhati-hati karena merubah perjanjian bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Rahab masih butuh banyak belajar dari Razak dan meminta pria itu untuk menjelaskan semua hal. Sementara itu, Aisyah berbicara berdua dengan Emad untuk mencari tahu apa yang terjadi. Emad bercerita jika tas Saber hilang namun ia sendiri tak tahu apa isinya. Ia curiga jika isi tas itu adalah narkoba seperti kasus yang menjerat Hasan beberapa bulan lalu. Emad meyakini Saber melakukan pekerjaan kotor secara diam-diam agar mendapat banyak uang untuk membiayai pengobatan ibunya. Aisyah sangat kesal dengan tuduhan yang digunakan untuk menyerang keluarganya sendiri. Ia memperingatkan Emad untuk tidak berbicara keburukan itu lagi karena semua prasangka adalah kalimat yang paling dusta. Sore harinya, Razak menemui Zain dan meminta pria itu untuk berhenti mempengaruhi Rahab. Posisi Razak terancam dipecat karena ulah Zain yang gemar menghasut. Razak mengancam hendak membeberkan kejahatan Zain pada Rahab jika pria itu tidak berhenti menghasut. Aisyah menemui Saber agar mau berbaikan dengan Emad karena bagaimanapun juga tunangannya itu sudah banyak membantu. Tak berselang lama, dokter keluar dari ruang operasi. Dokter menegaskan jika operasi berjalan lancar tanpa ada suatu masalah apapun. Saat ini, Safa masih dibius dan menunggu stabil untuk dipindahkan ke kamar rawat. Sebelum malam tiba, Sabar melenggang pergi menemui Samir sementara Syekh Salam bersama keluarganya menunggu Safa di rumah sakit. Samir berhasil mempertemukan Saber dengan Adam, sang miliarder Arab pemilik 12 kilang minyak. Adam menceritakan kondisi putrinya yang selalu berteriak dan gelisah sepanjang waktu. Adam sudah membawa ke rumah sakit dan diketahui jika gadis itu kecanduan narkoba. Namun, beberapa orang berkata jika putri Adam terkena santet ganas. Meski belum bertemu dengan putri Adam, Saber langsung tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia berkata jika putri Adam tidak disantet melainkan diracuni oleh seseorang. Obat terlarang itu sengaja disisipkan ke dalam makanannya selama bertahun-tahun lamanya. Pelakunya tak lain adalah adik ipar Pak Adam sendiri. Adik kandung Adam tahu tentang semua itu dan Saber menyarankan agar Adam bertanya pada sang adik. Adam meminta bantuan Saber untuk membuat adiknya bercerai dengan istri yang jahat itu. Saber menegaskan jika ia tak bisa melakukan sihir semacam itu. Tugasnya hanya memberi jalan keluar dengan cara yang paling baik sesuai agama. Adam tetap memaksa dan mendesak Saber untuk melakukan perintahnya. Adam berjanji akan memberikan semua keinginan Saber jika bersedia memanterai adiknya agar bercerai dengan adik ipar. Saber justru marah dan berkata pada Adam untuk mencari orang lain yang bisa membaca mantra. Samir ketar-ketir melihat tingkah Saber yang tidak bisa menahan diri. Ia meminta maaf pada Adam dan meralat omongan Saber. Samir membujuk Saber untuk bersikap baik dan melakukan permintaan Adam. Di tempat lain, Ezi menemui Zain untuk melamar Sohaila. Zain berkata jika ia sebenarnya setuju dengan Ezi, namun Sohaila sudah mencintai pria lain. Zain menegaskan jika adik kandungnya itu sangat mencintai Saber.
Melihat Ezi menyimpan amarah besar pada Saber, Zain berjanji akan membantu pemuda itu untuk mendapatkan cinta Sohaila. Pagi harinya, Sohaila menelpon Rahab untuk meminta bantuan. Sejak ia ketahuan jatuh hati pada Saber, guru di madrasah, Zain melarangnya pergi ke sekolah. Sohaila meminta Rahab untuk membujuk Zain agar ia bisa bersekolah lagi dan melanjutkan hubungannya dengan Saber. Gadis itu sengaja berkata demikian agar Rahab cemburu. Rahab langsung menelpon Zain dan meminta tunangannya itu untuk segera datang. Saber bersama Hasan dan Ezi sudah berada di rumah sakit untuk mengikuti perkembangan kesehatan ibunya. Dokter yang menangani berkata kondisi Safa sudah mulai stabil dan akan segera dipindahkan ke kamar inap. Saber membawa Syekh Salam untuk beristirahat sejenak sembari menunggu ibu pindah kamar. Ezi curhat pada Hasan tentang Sohaila yang ternyata mencintai Saber. Ia semakin benci dengan kakak sambungnya itu karena Saber sudah merebut hati Sohaila. Ezi sampai bersumpah akan tetap menikahi Sohaila meski apapun yang terjadi. Zain baru sampai di toko Galib dan menemui kekasihnya Rahab. Ia mengaku sudah mengurung Sohaila dan melarangnya pergi ke sekolah agar lebih menjaga sikap sebagaimana gadis terhormat. Rahab membujuk Zain agar membiarkan Sohaila pergi ke sekolah dan melakukan hal yang disukai selama tidak bertentangan dengan norma. Zain langsung tunduk dan patuh pada permintaan Rahab demi menikahi gadis pujaan. Di kesempatan itu juga Rahab meminta Zain untuk segera menyiapkan pernikahan. Ia bersedia untuk menikah tanpa menunggu 40 hari kematian sang ayah. Sore harinya, Safa sudah siuman dan dipindahkan ke kamar inap. Semua anggota turut mendampingi Safa dan mendoakan kesembuhannya. Syekh Salam mendapat telepon dari Zain untuk segera melangsungkan pernikahan dengan Rahab. Keesokan harinya, Manal terlibat pertengkaran lagi dengan adiknya Rahab. Karena sekarang warisan ada di tangan Rahab, gadis itu meminta sang kakak untuk bersikap baik dan tidak berbohong ataupun bersiasat lagi. Malam harinya, Saber menemui Pak Samir untuk menanyakan perihal biaya operasi ibunya. Samir meminta Saber untuk melakukan permintaan Adam karena hanya Adamlah yang bisa memberikan uang sebanyak itu. Saber masih berusaha mencari cara agar tas bongkahan emasnya kembali. Ia mendatangi Emat untuk meminta maaf sekaligus menanyakan di mana tas itu berada. Emat sendiri tak tahu di mana tas itu berada dan bagaimana itu bisa dicuri. Ia meminta Saber untuk berkata jujur apa isi dalam tas itu. Namun, Saber tak mau mengatakannya. Saber memilih untuk belajar sihir sendiri di kamarnya agar menemukan siapa orang yang mencuri tas itu. Ia membakar buhur dan mencari mantra yang tepat untuk kasusnya itu. Emat mengetuk dari luar kamar karena ia hendak pergi keluar sebentar. Saber buru-buru menyembunyikan buku sihirnya dan film pun bersambung.